Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyita Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab dinamika rotasi. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan momen inersia dan kecepatan translasi suatu benda. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui, sebuah benda kecil dengan massa 1,5 kg ditempatkan pada ujung batang tak bermassa. Ketika berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second, energi kinetik yang dimiliki benda tersebut adalah 300 Joule. Pertanyaannya, besar momen inersia benda dan kecepatan translasi benda berturut-turut itu berapa? Oke, Sobat 100, untuk memahaminya, lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada batang tak bermassa. Batang tak bermassa ini katakanlah panjangnya adalah R ya. Terus di ujungnya ini ada benda kecil. Diketahui di soal massa dari benda kecil ini adalah 1,5 kg. Kemudian benda kecil ini memiliki kecepatan sudut 10 radian per second. Nah, diketahui di soal energi kinetik rotasinya adalah 300 Joule. Ya, kemudian pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan momen inersia dari benda dan kecepatan translasi dari benda. Oke, Sobat 100, yang pertama bisa kita hitung momen inersianya karena di soal sudah diketahui energi kinetik rotasi dan omeganya. Nah, kita gunakan di sini rumus energi kinetik rotasi, yang mana rumusnya itu adalah sama dengan setengah I omega kuadrat. Kalau kita ingin menghitung momen inersia, I itu sama dengan 2 kalikan energi kinetik rotasi per omega kuadrat. Energi kinetik rotasi nilainya 300, omeganya 10 radian per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, momen inersia itu sama dengan 2 kalikan 300 dibagi dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 300 dibagi 100 ketemu 3 ya. 2 kali 3 ketemu 6. Jadi momen inersianya sama dengan 6 kg meter kuadrat. Ini momen inersianya. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, untuk menentukan berapa kecepatan translasinya ini, nah setelah mendapatkan nilai momen inersia, Sobat 100 ingat ya, kalau benda ini dianggap suatu partikel, maka rumus momen inersianya I itu sama dengan mr kuadrat. Nah, kita cari dulu nilai R-nya ini berapa untuk menentukan berapa nanti kecepatan translasinya, karena di soal sudah ada omega ya. Oke, kita mau cari R, berarti cara hitungnya gini. R kuadrat sama dengan I dibagi M. Jadi massa ini pindah ruas menjadi pembagian ya. Karena kita ingin menghitung berapa R, berarti ini di akar. Maka R sama dengan akar dari I per M. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Ini kita simpan dulu. Nah, kalau ingin menghitung kecepatan translasi sudah diketahui omega, berarti cara hitungnya gini. V sama dengan omega kalikan R. R-nya tadi adalah akar dari momen inersia dibagi dengan massa. Sehingga kita tuliskan di sini V sama dengan omega kalikan akar dari I per M. Kita masukkan angka ya. Omeganya adalah 10 radian per second. Momen inersianya tadi sudah kita hitung nilainya 6 kg meter kuadrat. Masanya adalah 1,5 kg, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V sama dengan 10 kalikan akar dari 6 dibagi 1,5. 6 dibagi 1,5 adalah 4. 4 kalau di akar adalah 2. 2 kalikan 10 ketemu 20. Jadi kecepatan translasinya itu sama dengan 20 meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Kalau di sini ada benda kecil ditempatkan di ujung suatu batang tak bermassa, sudah diketahui energi kinetik rotasinya, diketahui omeganya, ditanya momen inersia, maka Sobat 100 gunakan rumus ini. Energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Kalau ingin menghitung momen inersia berarti I sama dengan 2 kali energi kinetik rotasi per omega kuadrat. Masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu momen inersia sekian kilogram meter kuadrat. Nah, berikutnya untuk menentukan kecepatan translasi, Sobat 100 harus tahu nilai R ini berapa. Nah, untuk mendapatkan nilai R, Sobat 100 bisa gunakan rumus momen inersia. I sama dengan mr kuadrat. Kita gunakan rumus ini karena kita anggap benda ini sebagai partikel ya.
Nah, selanjutnya nanti akan didapat nilai R itu sama dengan akar dari I per M. Nah, kalau nilai R-nya sudah dapat, Sobat 100 bisa hitung nilai kecepatan translasi V sama dengan omega kalikan R. Substitusi nilai R-nya, berikutnya Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Nilai kecepatan translasi dari benda ini, nilainya berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.